Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurfaida Rahma Haidir dengan NPM 1712121 akan menjelaskan tentang UTS penganggaran perusahaan. Adapun soal yang diberikan sebagai berikut. Terdapat informasi lainnya terkait soal-soal yang diberikan. Dari soal-soal yang diberikan, kita disuruh untuk menyusun anggaran penjualan, anggaran produksi dengan menggunakan metode stabilisasi produksi, dan anggaran biaya produksi. Oke, langsung saja kita menjawab pertanyaan yang pertama terkait penyusunan anggaran penjualan. Langkah pertama, kita isi dulu semua data-data sesuai soal. Langkah kedua, jumlahkan triwulan pertama di tahun 2016, 2017, dan 2018. Lalu kita bagi 3 sesuai dengan jumlah tahun yang ada. Di situ didapatkan hasil 43.362. Lakukan hal yang sama untuk triwulan kedua, triwulan ketiga, dan triwulan keempat, sehingga didapatkan hasil 237.755. Perkiraan harga jual tahun 2019 naik sebesar 20% dari tahun 2018, yaitu sebesar 250.000. Nah, 250.000 dikali dengan 1 ditambah 20%. 250.000 dikali 1,2 sama dengan 300.000 unit. Adapun anggaran penjualan pada tahun 2019, penjualan barang jadi dalam unit pada triwulan pertama kita kalikan dengan harga jual sebesar 300.000, yaitu 43.362 dikali dengan 300.000, didapatkan hasil penjualan barang jadi pada triwulan pertama sebesar 13.8.600.000. Lakukan hal yang sama pada triwulan kedua, triwulan ketiga, dan triwulan keempat. Penjualan barang jadi pada triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga, dan triwulan keempat dijumlahkan sehingga mendapatkan total 71.326.500.000 rupiah. Anggaran produksi dengan metode stabilisasi produksi. Langkah pertama, isi semua data-data sesuai soal. Langkah kedua, kita mendapatkan informasi bahwa persediaan barang akhir jadi sebesar 25.000 dan persediaan awal barang jadi sebesar 35.000. Kita jumlahkan total penjualan dalam unit ditambah persediaan akhir barang jadi. Hasilnya 262.755. Lalu 35.000 ini kita dapatkan dari persediaan awal barang jadi. 262.755 dikurangi 35.000 dan didapatkan hasilnya sebesar 227.755. Nah, dari total anggaran produksi yang didapat, kita bagi 4 sesuai dengan triwulan yang ada. Didapatkan hasil 56.939, di mana 227.755 kita bagi dengan 4. Pada triwulan keempat, penjualan dalam unit sebesar 83.448 ditambah persediaan akhir barang jadi sebesar 25.000, didapatkan hasil 108.448. Untuk mendapatkan persediaan awal barang jadi, maka jumlah barang jadi yang dibutuhkan dikurangi jumlah barang jadi yang akan diproduksi. Sehingga di sini 108.448 dikurangi 56.939. Maka didapatkan persediaan awal barang jadi pada triwulan keempat sebesar 51.509. Perlu diketahui bahwa persediaan awal barang jadi adalah persediaan akhir barang jadi pada triwulan sebelumnya. Di situ persediaan awal barang jadi pada triwulan keempat sebesar 51.509. Maka pada triwulan ketiga persediaan akhir barang jadinya 51.509. Lakukan hal yang sama sampai selesai.
Anggaran biaya produksi. Pada anggaran biaya produksi, kita isi semua dulu data-data sesuai soal. Adapun data untuk anggaran produksi didapat sebagai berikut. Pada penjualan dalam unit sebesar 237.755, pada persediaan akhir barang jadi sebesar 25.000, jumlah barang jadi yang dibutuhkan 262.755, persediaan awal barang jadi 35.000 dan jumlah barang jadi yang akan diproduksi 227.755. Anggaran pemakaian bahan baku. Di sini terdapat 3 bahan baku, yaitu kain, benang, dan kancing. Pada bahan baku kain, jumlah produksi barang jadi dikalikan standar kebutuhan bahan baku per unit, di mana 227.755 dikali 2 hasilnya 455.510. Lalu jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi sebesar 455.510 tadi dikalikan dengan harga bahan baku per unit sebesar 50.000, maka didapatkan total biaya bahan baku untuk produksi kain sebesar 22.775.500.000 rupiah. Untuk standar kebutuhan bahan baku per unit dan harga bahan baku per unit dapat dilihat pada keterangan soal yang diberikan. Lakukan cara yang sama untuk produksi bahan baku benang dan kancing. Anggaran tenaga kerja langsung. Pada anggaran tenaga kerja langsung ini dibagi ke dalam 3 departemen, yaitu Departemen Pemotongan, Departemen Penjahitan, dan Departemen Pengemasan. Pada Departemen Pemotongan, jumlah produksi kita kalikan dengan standar penggunaan jam tenaga kerja langsung, di mana 227.755 dikali 0,4, hasilnya 91.102. Jumlah jam tenaga kerja langsung dikalikan upah per jam, di mana 91.102 dikali dengan 4.000, maka didapat anggaran biaya tenaga kerja langsung Departemen Pemotongan sebesar 364.408.000. Untuk jumlah standar penggunaan jam tenaga kerja langsung dan upah per jam dapat dilihat pada informasi soal yang diberikan. Lakukan hal yang sama untuk Departemen Penjahitan dan Departemen Pengemasan. Anggaran biaya overhead. Pada Departemen Pemotongan, biaya gaji sebesar 36.250.000 didapat dari 145 juta dikali 25%. 25% ini sesuai dengan informasi soal yang ada. Biaya penyusutan bangunan pabrik sebesar 11 juta didapat dari 55 juta dikali 20% untuk Departemen Pemotongan. Informasi ini juga sesuai dengan soal yang ada. Biaya penyusutan mesin pemotongan didapat dari informasi soal sebesar 60 juta, biaya perawatan mesin sebesar 1.285.714 dan biaya asuransi sebesar 600.000. Setelah itu jumlahkan semua biaya yang ada, maka didapat total biaya pada Departemen Pemotongan sebesar 109.135.714. Lakukan cara yang sama pada Departemen Penjahitan dan Departemen Pengemasan sesuai informasi pada soal yang diberikan. Nah, setelah itu masukkan semua jumlah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik sesuai dengan jumlah data yang kita peroleh. Di sini subtotal biaya pemakaian bahan baku sebesar 58.533.035.000 ditambah subtotal biaya tenaga kerja langsung sebesar 1.469.019.750 ditambah subtotal biaya overhead pabrik sebesar 476 juta.
maka total biaya produksinya adalah 60.454.054.750 rupiah. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.